Ada kabar dari polisi. Saya shock banget mendengar cerita ini karena saya tidak menyangka. Habis sudah tapal batas kesabaran Atta Halilintar. Ya, jika ada istilah cinta ditolak, dukun bertindak, maka bagi Atta, justru ketika ucapan tak mempan, maka aksi hukum yang penuh kejutan pun dilakukan. Buktinya, setelah 1 tahun menahan diri menghadapi unggahan demi unggahan bernada menyindir Safas di sosial media yang mengaku mengatasnamakan Umi Afif dan menagih hutang Ibu Atta sebesar 400 juta rupiah, diam-diam Atta mempolisikan Safas. Hingga akhirnya resmi menjadi tersangka dan membuat Atta pada hari Jumat kemarin mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melanjutkan proses sidik hukum terhadap Safas. Gua ingin menyampaikan pesan dari Umi Afif. Sekarang beliau ada di Jerman. Jadi beliau ingin hutang ibunya Atta Halilintar 400 juta tolong dibayar. Menyampaikan tadi beberapa keterangan gitu aja. Manusia kan punya batas sabarnya juga gitu ya. Mungkin dari setahun lalu kita memaafkan, sabar, tenang. Tapi makin kesini kok marwah keluarga tuh jadi nggak ada gitu. Secara keluarga ya kita pasti support. Apapun yang akan diperjuangkan nanti atau diperjelaskan, ya kita pasti support sebagai sama-sama keluarga kan besan. Iya. Ya pasti. Ya, jangan main-main dengan jarimu di sosial media hingga bisa beresiko mendulang jerat hukum. Tak banyak yang tahu jika setelah ditetapkan sebagai tersangka, Safas ditangkap oleh pihak yang berwajib pada tanggal 11 September 2021 lalu. Hasil penelusuran tim Hotshot ketika mendatangi tempat kejadian perkara alias TKP di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, terkuak bahwa Safas dicokok pihak yang berwajib pada malam hari tanpa perlawanan. Inilah kontrakannya Safas. Akhirnya saya pandu juga bapak-bapak dari Polres Jakarta Selatan itu, saya tunjukkan ke kamarnya. Ini dia nomor kontrakan Mas Safas, dan bapak dari Polres itu juga menunjukkan surat penangkapannya. Kronologi penangkapan itu sekitar tanggal 11, tepatnya mungkin pukul 23 lah kan gitu. Ada 4 orang anggota misalnya nemuin saya, nanyakan nama seseorang dengan menunjukkan fotonya. Menguak lebih dalam isi rumah kontrakan Safas, terselip pula kisah sedih ibu Safas yang syok ketika mengetahui putranya ditangkap polisi karena tersandung kasus hukum dengan Atta Halilintar. Ada kabar dari polisi. Saya shock banget mendengar cerita ini karena saya tidak menyangka. Nggak tahu juga kami apa dia ada ibu angkat, kami nggak tahu. Dia nggak pernah cerita. Lagi sakit, saya lagi sakit gimana? Ironisnya, jika ibu Safas syok hingga menderita sakit gara-gara status Safas yang kini telah menjadi tersangka, Umi Afif yang selama ini dijadikan alasan Safas untuk gencar menagih hutang kepada Atta Halilintar lewat sosial media justru mengutas sikap mengejutkan. Pasalnya, alih-alih berusaha meluruskan keadaan dan terbang dari Jerman ke Jakarta, Indonesia, Umi Afif yang ditemui oleh tim Hotshot lewat wawancara virtual justru meminta lenggogeni Ibunda Atta untuk angkat bicara. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Umi Afif lepas tangan? Kok orang dilaporkan Safas itu Atta tuh ya terus terang, Safas kamu ngomong apa? Oke, duit ibu kamu tuh saya bayar. Ya habis ceritakan bayar tuh. Dia tahu, pastilah dia tahu. Duit itu dia udah nyamati tuh. Kalau enggak, mana bisa dia ke
ke Jepang, ke Australia, ke Paris. Dia masih kecil tuh. Kita nggak tahu ketika itu ya, kamu udah menikmati dari kecil uang tuh. Kok polisi tanya bukti? Ini polisi tuh bilang suruh aja sekarang Umi Afif tuh ngomong sama Halilintar tuh, atau Hatta tuh. Selesai itu masalah. Nggak tahu utang apa juga saya nggak tahu. Saya sih orangnya dari kecil diajarin nggak jangan berutang. Jadi saya nggak tahu kan orang buktinya apa, segala macamnya apa, gitu saya berutang. Saya nggak punya utang. Atta Halilintar mengaku Aurel yang kandungannya sempat didoakan bernasib miris oleh Safas di sosial media, di kuak Atta terkena dampaknya hingga sering menangis. Bahkan mendulang pahit hingga harus mendatangi psikolog. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Aurel hingga sampai harus mendatangi psikolog di saat tengah mengandung? Kalau istri udah nangis, udah ke psikiater berkali-kali juga, udah sampai iya, intinya keluarga, nama keluarga saya sebagai laki-laki, sebagai pemimpin keluarga harus dijaga gitu. Jadi makanya ada yang seperti sekarang ini gitu. Tentu akan menjadi sangat tidak dapat diterima apabila ada upaya-upaya yang melakukan kekerasan terhadap perempuan, apalagi perempuannya sedang mengandung anak gitu ya, karena ini kan anak masa depan bangsa dong. Kalau misalnya anaknya sendiri di dalam kandungan, karena ibunya tertekan, anaknya juga bisa jadi tertekan tuh gitu. Sebuah momen dramatis mengejutkan pun terkuak. Pasalnya tak banyak yang tahu jika diam-diam Aurel yang ditemani Atta bahkan sempat menemui Safas yang mendekam di tahanan dan menangis. Menanyakan mengapa Safas tega melakukan cyberbullying kepada seorang wanita yang tengah mengandung seperti Aurel. Saya tuh sampai bolak-balik ke psikolog gitu, karena itu adik saya sakit gitu, dan pikiran gitu, stres, ada video apa, terus saya sama suami saya. Makanya saya memohon kepada keluarga besar Atta dapat memaafkan, dapat membantu dengan keikhlasan untuk mengeluarkan Safas, untuk mencabut laporan dia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.